Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaliana Dadila dari kelas Pendidikan Biologi D 2022 dengan nomor NIM 121. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaminan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama hak konstitusional, yang kedua tanggung jawab negara, yang ketiga hak warga negara, yang keempat hak asasi manusia, dan yang terakhir mekanisme hukum. Yang pertama adalah hak konstitusional. Nah, definisi hak konstitusional adalah seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Nah, apa saja sih yang ada dalam hak konstitusional itu? Yang pertama yaitu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara meliputi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Selanjutnya adalah hak warga negara. Dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan menurut pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia. Definisi dari hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Contoh dari hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir hak anak. Hak asasi manusia dibagi menjadi tiga, yaitu prinsip dasar hak asasi manusia yang meliputi universalisme dan relativisme, yang kedua bebas dan setara, yang ketiga non-diskriminasi, yang keempat tidak terpisahkan, yang kelima hak yang tidak dapat dicabut, yang keenam saling terkait dan saling bergantung, yang ketujuh tanggung jawab negara. Selanjutnya, hak yang tidak dapat dikurangi yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kemerdekaan pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah hak yang dapat dikurangi. Menurut pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan dan hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama, ketertiban hukum, ketertiban umum, dan masyarakat
Yang selanjutnya adalah penegakan hak. Penegakan hak dibagi menjadi dua, yaitu penegakan hak konstitusional dan penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak konstitusional yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan penjaga konstitusi satu-satunya, penafsir konstitusi baik tersurat, tersirat, atau tidak terhitung, dan peninjau konstitusi. Yang kedua adalah penegakan hak asasi manusia. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu mengenai mekanisme hukum. Nah, mekanisme hukum dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme hukum nasional dan mekanisme hukum internasional. Mekanisme hukum nasional meliputi Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan mekanisme hukum internasional meliputi Dewan HAM PBB, Tribunal Ad Hoc, Dewan Keamanan PBB, International Criminal Court atau Serious Crimes yang meliputi War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide, dan Aggression. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.